Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini spesial banget. Gue nggak akan langsung ngebahas saham, tapi gue akan ngebahas apa yang harus kita lakukan kalau kita punya saham tapi kita nyangkut. Ya, terus nanya, bang, gue punya saham ini tapi nyangkut, gue harus apa? Ini punya saham ini nyangkut tapi harus apa? Harapan kalian kan gue menyebutkan solusi dari kalian gitu ya. Maksudnya hold atau cut loss aja, tukar ke saham lain gitu misalnya. Gue nggak jawab sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah nyangkut dalam gitu, misalnya kayak udah minus 40% atau 50%, itu gue nggak bakal bisa jawab apapun gitu. Kenapa? Karena apapun yang gue jawab pasti akan salah gitu ya. Mungkin akan merasa benar pas sementara. Misal contoh ya, ini saham 2013 ya, Bumi 2013 September. Oke. Pas hijau begini, volume gede, kita entry misalkan. Gue bilang, wah buy on breakout nih, entry. Ternyata besok false breakout, turun. Sampai sini nih, sudah sampai jebol di sini masih nggak di stop loss gitu ya. Nggak di stop loss. Jadi besok dibanting lagi dengan volume yang luar biasa, November 2013-nya nggak di stop loss. Terus tanya apa yang harus gue lakuin gitu ya. Udah dalam nih, udah berapa persen dari harga kurang lebih 480-an, sekarang udah ke 340-an, udah dalam, udah 30%-an gitu ya. Ya gue nggak bisa jawab. Kalau misalkan di sini nih ya, gue bilang stop loss aja. Oke, stop loss aja. Terus kita ngeliat berikutnya sampai 13 Desember turun sampai 273. Kalian pasti akan merasa, wih iya lo bener sarannya dari Muda Belajar Investasi, bener, gue stop loss biar modal gue nggak hilang sampai ke 200-an. Kalau sampai 200-an gue bisa hilang hampir 50%. Itu wah bener nih, keren. Terus ternyata dari situ kita merasa benar gitu ya. Dari situ merasa benar. Ternyata pas ditarik bener. Wih makin dalam minusnya sampai ke 100 ya, sampai ke 120-an. Wih gila, untung gue udah stop loss ya. Udah stop loss di 360. Oke. Sampai situ teman-teman akan berpikir untung karena gue udah stop loss. Nah, terus lanjut. Pas kita lihat ya, teman-teman. Ya, terus tarik. Wih, naik nih. 2016, hold 3 tahun. Oke. Wih, 2017 naik. Ternyata sampai ke 500-an. Oke. 4 tahun teman-teman, tunggu. Ternyata naik sampai 500-an. Yang dimana kalau teman-teman hold, mungkin teman-teman nggak bakal kehilangan uang sebanyak itu karena teman-teman udah stop loss ya, udah cut loss berkata ya, udah jual. Langsung merasa gue salah lagi nih teman-teman. Tuh lah, tahu gitu mah gue hold aja gitu daripada gue loss gede begini banyak. Kalau gue hold kan gue malah bisa cuan tuh dari average 400 lebih sampai 510 2017. Jadi teman-teman, itu adalah kondisi di mana trader pemula gitu ya, investor pemula yang bereaksi seperti itu, karena dia apapun yang terjadi dia tetap menyalahkan orang yang memberikan saran seperti itu. Jadi kenapa gue nggak mau jawab kalau udah nyangkut dalam ya, karena seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita cut loss, masuk dana gede, beli 50 juta minus 50% misalnya 25 juta, sakit gak? Misalkan gitu ya, sakit banget mungkin ya. Ada yang entry, jadi gue ada kenalan entrynya itu minusnya sampai udah 2,8 miliar ya. Emang sakit, kalau cut loss ya pasti sakit banget lah, gila gue juga merinding banget gitu ya. 2,8 miliar men stop loss aja karena udah dalam, minusnya di gudang garam gitu ya. Tapi kalau nggak di stop loss kayak kejadian gudang garam ya terus turun sampai sekarang ke average 20 ribuan gitu. Nah kalau Bumi sendiri di sini naik ke 510, dia menyalahkan bahwa tuh kan coba gue nggak cut loss, gue masih bisa balik modal bahkan cuan seperti itu. Akhirnya memutuskan tanpa stop loss ke depannya, maka itu salah juga. Jadi teman-teman, gue mau kasih tahu teman-teman semua gitu ya, Kalau kita udah loss terlalu dalam, berarti yang salah itu kita. Kenapa kita bisa loss sampai dalam? Karena kitanya nggak disiplin sama trade plan.
karena kita masih trading pakai emosi ya. Jadi kita berharap ini naik, berharap ini turun ya. Kalau kita udah pakai trade plan, beli di harga berapa, kalau turun di bawah berapa kita jual, maka ya jual. Kita harus siap hilang uang kecil ya, untuk mendapatkan potensial yang lebih besar ke saham yang lain dibanding kita hold, kita nggak tahu, kita cuma berharap naik gak ya. Teman-teman mau minta saran ke semua trader profesional juga, teman-teman nggak akan bertumbuh seperti itu. Teman-teman akan stuck, kemampuan teman-teman akan terus menjadi newbie kalau teman-teman berpatokan dari situ saja. Jadi saran gue teman-teman, bagian teman-teman yang udah loss banyak dan nyangkut dalam ya, silakan direlakan gitu ya. Menurut gue direlakan, atau kalau emang itu dana bener-bener dingin ya terserah teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan dananya mau kepake, aduh kalau misalkan ini masih nyangkut aja ya, gue nggak bisa trading atau gue nggak bisa beli saham sama sekali selamanya gitu misalnya gitu ya. Maka menurut gue keputusan yang paling bijak adalah belajar dulu yang benar gitu, belajar teknikal, belajar fundamental, belajar berita gitu ya, baca-baca berita kenapa saham ini bagus, potensialnya apa. Setelah itu teman-teman silakan menurut gua jual setengahnya, supaya setengahnya itu bisa jadi modal teman-teman untuk trading lagi. Dan sambil mengumpulkan active income terus tambahin dana. Nah, menurut gua itu yang teman-teman harus lakukan. Dan kedepannya teman-teman harus disiplin sama trade plan. Kalau stop loss ya stop loss. Seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah wejangan sedikit bagi teman-teman yang mungkin lossnya dalam. Semoga teman-teman nggak seperti itu lagi ya. Semoga nggak seperti itu lagi. Karena gue pernah ngerasain juga waktu gue pertama kali belajar saham gitu ya. Seperti itu. Dalam sampai minus berapa juta. Waduh lumayan banget gitu teman-teman. Apalagi itu uang kita dapetin dari kerja keras dulu ya. Nggak ngerti dana dingin, nggak ngerti apa. Maka dari itu gue berharap teman-teman semua trading menggunakan dana dingin. Dan juga harus disiplin sama trade plan. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut untuk menganalisa saham-saham yang berpotensi. Dan IHSG bagaimana untuk kita meresponi IHSG. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chart IHSG. Oke, nah jadi IHSG hari ini shooting star. Kemarin dia mau breakout dari support yang sini, tapi hari ini ditutup shooting star ya gitu ya. Plusnya cuma 0,02%, yang dimana IHSG masih belum sanggup untuk menguat gitu teman-teman. Berpotensi bisa ke 7100 atau ke 7080. Maka dari itu sekarang teman-teman nggak boleh terlalu agresif sekali untuk di IHSG. Oke, jadi kita money management harus disiplin. Lagi-lagi di area-area seperti ini IHSG nggak bisa nge-break resist, apalagi seperti itu, maka kita harus banget disiplin sama trade plan-nya kita. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita akan langsung masuk ke saham yang menarik untuk kita lihat. Yang pertama saham TPIA. Oke, jadi TPIA ini dia bikin ascending triangle, teman-teman. Hari ini dia closing hammer, menurut gue menarik ya. Dia close 1,21%, 3 hari beruntun dia rebound dari sini. Menurut gue menarik banget nih teman-teman untuk TPIA. Nah, tapi kalau misalkan kita ngeliat dari ascending triangle-nya si TPIA, sebetulnya dia udah kena targetnya di 2650. Tapi menariknya adalah dia breakout dengan volume tak capai target, dia koreksi dengan low volume ya, lebih low daripada breakout-nya. Terus ditambah dia rebound dengan volume yang cukup gede. Jadi menurut gua masih ada potensi untuk TPIA lanjut naik sampai ke 2550. Yang dimana kalau misalkan dia berhasil naik ke sini, menurut gua dia akan membuat pola baru yang namanya cup and handle pattern gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada handle-nya. Teman-teman bisa cek, dan di sini kita anggap ini adalah cup-nya. Oke. Set. Kalau dia berpotensi sampai sini, maka kalau dia sampai ini closing hammer menurut gua menarik. Kalau kita lihat juga stochastic mau golden cross, MACD masih terus menguat, kelihatan tapi melemah sedikit. Jadi kalau TPIA bisa sampai ngebreak dari 2600-an, berpotensi lanjut lagi sampai ke resist berikutnya itu di 2780. Coba kita lihat ke broksumnya si TPIA ya teman-teman. Kita lihat TPIA hari ini 20 September itu terlihat small akum. Nah, yang beli ini AK ya, ZP, CP ya, yang ngejual YP. Nah, jadi menurut gua agak sedikit menarik kenapa foreign udah mulai ngumpulin si TPIA ini. Coba kita lihat langsung aja foreign ngelakuin apa. Oke, TPIA
terus diakumulasi sama foreign dari tanggal 14 September sampai 20. Kita lihat average-nya mereka 14 sampai hari ini ya. Oke, big akum, normal akum kelihatan CSYUZP nih. Oke, AK masih distribusi kalau misalnya dilihat dari tanggal 14, tapi foreign yang lain masih akumulasi. Dan AK kelihatan hari ini dia akumulasi teman-teman. Dan average mereka adalah 2477, 2480, 2480. Dan TPI sendiri masih 2510. Yang dimana kita bisa berpotensi dapat harga sama seperti mereka di area 2500 ke bawah maksimal sampai support yang di area sini 2450. Yang dimana targetnya kita itu yang terdekat ialah resistance yang di sini 2600 dan yang selanjutnya 2780. Kalau misalnya kita ngeliat targetnya cup and handle maka masih tinggi sekali teman-teman targetnya. Kita bisa cek pas dia breakout cup and handle maka TPI sendiri bisa sampai ke area 2950 atau 3000. Oke, jadi teman-teman itu untuk TPI. Menurut teman-teman TPI menarik gak? Oke, sekarang kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ENRG. Oke, ENRG di sini menurut gue menarik teman-teman. Dia waktu itu kan sempat kita analisa ya dari tertingginya swing low, swing high, dia koreksi sampai berapa? Ternyata dia beneran koreksi sampai 0,382 25 di harga 252 dan dia rebound kencang hari ini ya. Naik 9%. Naik 9% untuk ENRG. Yang dimana ENRG kalau misalkan dia masih mempertahankan kenaikannya dia berpotensi sampai ke 306 ya resistance dia. Jadi kalau dia breakout 306 menurut gue menarik untuk ENRG. Padahal stochastic masih kelihatan akan turun dulu, MACD juga kelihatan akan melemah. Jadi kalau kita buat masuk ENRG menurut gue jangan buru-buru. Teman-teman kita lihat base price-nya si proxumnya. Oke, ENRG kita lihat yang terjadi adalah tanggal 20 ya kita lihatnya. Oke, small akum, udah mulai small akum tapi AK yang ngejual, FSYUAG beli. Average mereka 258. Coba kita lihat foreign ya di ENRG ini. Foreign distribusi ya 6 miliar. Padahal tanggal 7 sampai tanggal 19 foreign masih masuk terus. Coba kita lihat dari tanggal 7 September. Supaya kita tahu nih sebetulnya foreign masih ada barang banyak gak sih? Oke ya, dari tanggal 7 sampai sekarang sebetulnya masih big akum teman-teman. FS pegang paling banyak 34,5 billion gitu ya. 34,5 miliar di average 279. Yang dimana barangnya sekarang itu masih murah. Ya sekarang aja 278. Jadi menarik untuk kita cek apakah kita mau ikut. Dan hari ini FS pun masih terus nyicil terus ya. Dia masih beli terus nih, average down dia. Dia masih average down terus di 258. Dan hari ini ENRG naik ke 278. Average mereka 279. Jadi menarik sekali. Menurut gue masih ada potensi untuk ENRG naik sampai 306. Menurut teman-teman gimana untuk ENRG sendiri? Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Bumi. Tadi Bumi kita udah bahas ya dari historinya. Sekarang Bumi yang terjadi adalah dia turun jebol Fibonacci 0,382. Terus turun dengan volume yang gede-gede. Makanya waktu kita entry Bumi harusnya udah cut loss dari jebol di sini ya. 210 aja udah jelek banget teman-teman. Waktu dia di sini juga kalau teman-teman entry di sini waktu dia mantul dari Fibo ini, menurut gua udah sempet TP harusnya di sini. Kalau misalkan emang jual ya harusnya udah jual di area sini 195-an. Jangan sampai turun begitu dalam. Dan hari ini menurut gua candle-nya menarik yaitu hammer gitu ya. Dia ada yang ngelawan teman-teman. Dia turun sampai ke 157, terus closingnya sampai 168. Menurut gue ada yang ngelawan dari patternnya si Bumi ini. Tapi kalau lihat stochastic dan MACD menurut gue masih belum menarik karena dia masih terus turun lebih dalam. Dan kita lihat Fibo-nya juga udah jebol parah gitu ya. Jadi kalau mau ngeliat Bumi ini gue belum menarik gitu teman-teman. Dan lagi-lagi kalau misalkan dilihat lagi Bumi juga ada berita-berita yang ada private placement, terus juga bahwa direction juga akan berubah gitu ya, pemegang sahamnya akan lebih banyak ke masyarakat. Menurut gue itu akan sedikit kurang bagus ya menurut gue ya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, silakan di research lagi. Kalau gue pribadi gue udah ngeliat pattern Bumi seperti ini, gue hindari gitu ya, gue nggak beli dulu. Coba kita tetap lihat broksumnya si Bumi. Lihat ya Bumi 20 September masih big distribusi. Yang ngebuang barang MG nih ya, bandar domestik ya, MG 128 miliar buang. Tapi AZ beli 62 miliar di average 160. Coba kita lihat foreign.
Oke, foreign juga terlihat distribusi terus teman-teman ya, kelihatan distribusi. Jadi kalau gue pribadi gue belum menarik buat lirik bumi lagi karena ini udah turun, masih juga dead cross. Jadi menurut gue sih seperti itu. Menurut teman-teman gimana? Oke, lanjut ke saham berikutnya itu Doit. Nah, Doit sebetulnya Doit ini menarik sekali teman-teman. Waktu dia open gap up, itu kan open gap up di open 460, gila ya teman-teman. Sebetulnya harusnya udah punya barang Doit nih di 404 ya, sampai yang ke average sini. Tapi menurut gua open gap up-nya si Doit dan dia koreksi terus, ini menurut gua bagus. Kenapa? Karena kalau dia open gap up dan terus naik, menurut gue itu jelek karena dia meninggalkan gap. Tapi gapnya hari ini langsung ketutup dengan low volume teman-teman. Jadi menurut gua Doit ini justru bagus gitu ya. Nah, tapi emang stochastic sama MACD kelihatan dia akan turun dulu teman-teman. Turunnya sampai kapan ya? Hopefully turun sampai ke 410 sampai 404 dan dia rebound, kita dikasih kesempatan buat entry lagi gitu. Dan kalau kita lihat habis dia breakout dari sini, volume gede, koreksi low volume, breakout rebound lagi, koreksi low volume, rebound lagi volume gede, koreksi low volume. Nah, di sana menurut gua menarik banget buat kita lirik Doit nanti kalau emang dia turun lagi sampai 410. Jadi kalau mau entry Doit kita lihat base price-nya langsung. Doit broksumnya ialah hari ini kelihatan small akum ya. AK buang barang, LGYP beli. Oke, coba kita lihat si Doit sendiri di foreign. Foreign sebetulnya masih net buy itu teman-teman. 260 juta, 1,3 miliar masih beli Doit ya. Coba kita ngeliat average Doit selama dia naik nih ya. Dia naik dari tanggal 2 September. Kita lihat average-nya dia 2 September. Netral. Oke, 2 September netral ya. DR, DX masih punya barang 15,1 miliar di 431. Oke, jadi menurut teman-teman Doit menarik gak? Nah, kalau gue pribadi dengan candle yang seperti ini, sebetulnya candlenya jelek tapi nutup gap bagus gitu ya. Bingung juga sih. Tapi kalau di sampai 410 sampai 404 menurut gue itu adalah best price-nya kita untuk coba lirik Doit. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Satu lagi menurut gue menarik, Sliss. Oke, ayo Sliss dapat barang nggak teman-teman? Sliss dapat barang nggak? Nah, kan waktu itu gue analisa bahwa waktu dia breakout MA100 menurut gue menarik. Jadi bisa di entry di area ini ya, 256 ke atas sampai 210. Harusnya teman-teman dapat barang ya. Waktu kemarin 16 September sempat dia hampir false break tapi harusnya dapat. Oke. Dan hari ini dia terus naik lagi 10%. Kalau menurut gue Sliss menarik banget nih teman-teman. Dia sekarang lagi berada di resisi ya. Bagi yang udah punya barang tinggal trailing stop ya. Kalau dia balik turun ya jual. Kalau dilanjut breakout lagi dengan volume, menurut gue ini menarik lagi. Sliss bisa berpotensi sampai ke 408 atau tertingginya ya di MA200 itu di area 550. Stochastic harusnya dia naik tapi ini agak golden cross dikit. MACD terus menguat. Kalau kita lihat broksum si Sliss ya, kita lihat small distribusi dari tanggal 2. Oke, kita lihat ya dari tanggal 20. Tanggal 20 big akum ya, YP MK beli. Walaupun BK jualan, EP jualan, YP beli 2,7 miliar di average 288. Jadi kalau mau beli sekarang menurut gue jangan dulu. Ya teman-teman, jangan dulu. Teman-teman menurut gue ada dua opsi, beli breakout di waktu dia breakout dari 318 atau 320 baru boleh entry, atau tunggu dia koreksi dulu sedikit ke 276. Seperti itu. Coba kita lihat foreign ya, Sliss. Akumulasi 800 juta, 500 juta 2 hari yang lalu. Jadi itu sih. Sekian teman-teman analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Dan teman-teman jangan lupa, jadi jangan sampai kita kelewatan loss begitu banyak karena kita nggak disiplin sama trade plan-nya kita. Lagi-lagi market masih sangat volatile, jadi kita harus banget disiplin sama trade plan-nya kita teman-teman. Oke teman-teman, mohon bantuannya juga terus untuk support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jikalau dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan agar video ini bisa bermanfaat juga untuk lebih banyak orang teman-teman, dan channel ini bisa makin bertumbuh. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.